Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan dalam topik tentang pencurahan Roh Kudus. Namun sebelum kita melangkah pada pembahasan kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengajak saudara berdoa bersama-sama. Dan secara khusus saya ingin berdoa bagi saudara yang sakit hari-hari ini. Apapun penyakit yang saudara alami hari ini, saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita percaya dengan iman, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan oleh Tuhan. Semua orang yang sakit apapun, kata Alkitab, semua orang yang buruk keadaannya ketika datang kepada Yesus, maka semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Letakkan tangan di bagian yang sakit dan pejamkan matamu, percaya dengan iman bahwa berdoa di dalam nama Yesus, segala penyakit apapun dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Bapa, saat ini hamba berdoa bagi setiap saudara yang sakit dimanapun mereka berada, yang sedang meletakkan tangannya di bagian yang sakit. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit stroke, yang sakit ambeien, yang sakit hipertensi, demam berdarah, tumor, sakit kanker, sakit pinggang, sakit ginjal, virus corona, kerasukan setan, sedang dibawa pengaruh kuasa-kuasa gelap, sakit lambung, sakit mah, dan segala macam penyakit lainnya. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya sembuh. Demi nama Tuhan Yesus, semuanya sembuh secara total. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan telah terjadi buat saudara-saudara yang sedang sakit. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan dalam topik pembahasan firman Tuhan kita. Kita baca dulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Puji Tuhan saudara. Roh dalam bahasa Ibrani itu disebut ruah. Dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Jadi roh, ruah, pneuma. Artinya angin atau kuasa atau tiupan angin yang keras. Nah, pada kurang lebih 2 minggu yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan sebelum ia kembali ke surga, ia memesan 3 hal penting kepada murid-muridnya. Yang pertama, ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Dan yang kedua, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Yang ketiga, ia akan datang kembali untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya ke surganya yang kekal. Nah, hari ini kita belajar tentang baptisan Roh Kudus dan api. Ya, baptisme of the Holy Spirit and fire. Puji Tuhan saudaraku. Kalau kita mundur sedikit ke belakang dan coba kita memeriksa apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Terkait dengan catatan Matius, kita simak apa perkataan Yesus sebelum ia naik ke surga.
Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Yang demikian katanya, kamu telah dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, tujuan baptisan Roh Kudus itu ada 3 poin penting yang kita pelajari malam ini. Tujuan baptisan Roh Kudus yang pertama yaitu dicurahkan untuk menginsafkan dunia akan dosa dan melakukan hal-hal supranatural. Kata supranatural dalam KBBI mengatakan supra berarti atas, natur berarti alam. Jadi supranatural adalah satu kejadian yang terjadi di luar alam atau di luar kekuatan manusia, yang juga disebut sebagai mujizat atau tanda keajaiban. Jadi baptisan Roh Kudus bukan hanya memberikan kekuatan supranatural, tetapi juga untuk menginsafkan dunia akan dosa. Nah, kita perhatikan Petrus penuh keberanian memberitakan Injil untuk menginsafkan dunia akan dosa. Seperti ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau ia datang, ia yang dimaksud di sana yaitu tentang Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-30 dan 38 mengatakan ketika mereka mendengar itu, jadi pada waktu Rasul Petrus memberitakan Injil kepada banyak orang yang hadir di Yerusalem pada waktu itu, setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, maka tampillah Rasul Petrus untuk memberitakan satu berita Injil kepada orang-orang banyak. Lalu dalam pasal yang kedua ayat 37 dan 38, ketika mereka, orang-orang yang mendengar berita itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Maksudnya apa yang harus mereka perbuat untuk menerima keselamatan dan pengampunan dosa? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, Petrus dan Yohanes juga selain memberitakan Injil dan banyak orang menjadi percaya pada waktu itu, mereka juga mengadakan mujizat atau hal-hal supranatural yang telah saya beritakan tadi. Mujizat atau keajaiban. Yaitu mereka mendoakan orang sakit dalam nama Yesus dan orang sakit lumpuh sejak lahirnya itu menjadi sembuh. Nah, seperti tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang 6 dan ayat yang ke-7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan pada saat itu juga, orang lumpuh itu dapat berjalan. Nah, saudara bisa baca secara lengkap dalam Bible, dari Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Iya. Saudara, konsep Alkitab tidak pernah keliru bahwa ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, kita juga bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh seketika. Tetapi saudara, jangan bangga dan menjadi sombong. Sebab kita hanya menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mendoakan saja. Tetapi yang melakukan mujizat kesembuhan orang sakit itu adalah Yesus. Jadi kita bangga sebab kita punya Yesus yang hebat, yang ajaib, yang dahsyat, dan yang luar biasa.
Karena bukan hanya dosa kita diampuni olehnya, tetapi kita juga diperlengkapi dengan kuasa untuk memberitakan dan mengadakan hal-hal yang supranatural. Jadi saudara mungkin bertanya, pendeta, apakah masih ada baptisan Roh Kudus hari ini? Atau masih ada tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran hari ini? Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa baptisan Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Demikian juga tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, hal-hal yang supranatural juga masih ada sampai hari ini. Tujuan baptisan Roh Kudus bagian yang kedua yaitu untuk membawa keintiman secara totalitas. Dalam 1 Korintus yang ketiga ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi baptisan Roh Kudus bukan hanya bersaksi tentang Yesus dan melakukan hal-hal yang supranatural, tetapi juga meningkatkan kesaksian itu melalui hubungan yang semakin diperdalam dengan Yesus. Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi hati kita, hidup kita itu adalah menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Nah, sekarang kita perhatikan bagian yang ketiga. Tujuan baptisan Roh Kudus yang ketiga yaitu mengidentifikasikan kita menjadi milik Kristus. Jadi Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai tanda milik atau memeteraikan kita sebagai tanda milik. Seperti dalam 2 Korintus pasal yang ke-21 dan 22, 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jadi pastikan saudara yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu, kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal dan nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan di surga. Tetapi juga kita diperlengkapi dengan pengurapan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Dengan tujuan adalah untuk mengidentifikasikan kita atau memeteraikan kita menjadi tanda milik bahwa kita adalah benar-benar milik Kristus. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-25, jadi kita hidup oleh roh. Sekali lagi saya baca, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi karena kita hidup oleh roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh roh itu. Jadi jelas bahwa Yesus memberikan Holy Spirit, Roh Kudus itu untuk mengidentifikasikan kita atau memeteraikan kita menjadi milik kepunyaannya sendiri untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib daripada Dia kepada banyak orang. Dan bukan sekedar kita menjadi milik Yesus, tetapi juga harus ada action yang positif. Ya, harus ada action yang positif dari kita untuk memuliakan namanya. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita perhatikan bagian yang terakhir adalah contoh gambaran. Ada 2 contoh gambaran. Yang pertama, contoh gambaran tentang pokok anggur. Pokok anggur itu adalah Yesus. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya." Ketika kita melekat pada pokok anggur, maka secara otomatis kita akan menyerap semua yang baik, semua yang indah, semua yang nikmat, dan kita juga tinggal di dalam pokok anggur itu. Kita menikmati semua keindahan tentang pokok anggur itu. Kita dapat menghasilkan buah. Bahkan di situ dikatakan yang tidak berbuah akan ditebang. Yang berbuah semakin dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi semakin dibersihkan di situ adalah proses untuk kita semakin indah, semakin baik untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Dan contoh gambaran yang kedua yaitu seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air sungai. Kita yang digambarkan sebagai pohon yang tertanam di tepi aliran air sungai, sementara Yesus adalah air sungai yang hidup, yang terus mengalir itu. Dan ketika kita tertanam dekat aliran air sungai, maka kita akan menyerap semua yang terbaik dari aliran-aliran air sungai itu. Sehingga dikatakan bahwa pohon yang tertanam dekat aliran air sungai itu akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kemudian daunnya tetap hijau. Dan yang tidak khawatir di dalam tahun kering. Dan juga tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Jadi jelas sekali, kalau kita tertanam dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menyerap semua yang terbaik dari Dia. Saudara, saya ajak kita dimanapun berada, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak dapat ditukar oleh apapun, bahkan dunia ini sekalipun tidak dapat menukarkan Dia. Sebab jalan keselamatan, jalan kehidupan, jalan kekekalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu yang di dunia ini yang sanggup menukarkan atau menggantikannya untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Hanya di dalam Dia satu-satunya jaminan keselamatan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Pasti kita diselamatkan oleh Tuhan. Pasti kita masuk di dalam surganya yang kekal. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita malam hari ini. Kiranya memberkati kita semua, dan mari kita semakin giat untuk hidup terus dan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yang belum percaya, hari ini buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dan tinggal di dalam Dia. Maka ada jaminan keselamatan hidup yang kekal di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa kembali. Haleluya, shalom, puji Tuhan.